Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Tisa. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita, halo Halo. Kak. Sebelumnya kita ngucapin terima kasih nih buat Kak Tisa atas kesempatan dan waktunya sudah meluangkan waktu buat kita. Kita ngerasa bangga banget nih, Sama-sama. ya kan? Iya, Bisa Masya Allah. ngewawancarain daber yang keren banget nih Kak. Terima kasih, terima kasih. Iya, sebelumnya tadi kan udah perkenalan ya Kak, aku Abel. aku Keisha. Kita dari Ya. SMA Islam PB Sudirman Cibinong Jakarta yang sedang melaksanakan tugas bahasa Indonesia. Mungkin sebagai pembuka, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri kakak, Kak. Waktu dan tempat kami persilakan, Kak. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Tisa Julianti. Sehari-harinya bangga banget bekerja sebagai ibu rumah tangga. Tapi alhamdulillah ada kerjaan sampingan, menjadi seorang pengisi suara, menjadi daber untuk film-film, untuk animasi dan sebagainya, untuk Netflix, Disney, untuk animasi lokal, dan juga pengisi suara iklan untuk berbagai brand ya, dari brand lokal dan sampai brand, mungkin ada brand juga luar negeri juga. Nah, itu dijalaninnya dari tahun 93 sampai hari ini. Wih, terima kasih. Terima kasih Kak Tisa perkenalannya. Iya, sama-sama. Kita mungkin langsung izin mulai wawancaranya aja ya, Kak. Boleh? Iya. Pertanyaan pertama. Iya. Nih, selama kakak menjadi daber hampir 30 tahun, awalnya apa sih Kak yang membuat kakak tuh tertarik untuk menjadi seorang daber? Oke, terima kasih. Awalnya itu jujur nggak pernah tahu ada profesi seperti daber ini gitu. Jadi memang udah jalannya kecemplung dengan nggak sengaja masuk ke dalam sanggar teater Prativi di Pasar Baru Selatan, yang ternyata sanggar tersebut yang mencetak para daber handal di masanya bahkan sampai sekarang ya. Walaupun sekarang sudah tutup gitu. Di situ tuh ada senior-senior yang bekerja sebagai daber yang mengisi audio drama seperti Saur Sepuh, Tutur Tinular, juga ada iklan-iklan, ada film-film juga dulu Disney dan sebagainya. Jadi waktu pas aku masuk ke sana baru aku tahu, loh, diperkenalkan sama guruku, ini ada profesi ini. Nah, anak kecil kan ya baru kelebat aja ya gitu. Tapi ternyata setelah seminggu 2 kali aku latihan di sana, baru aku tahu, begini dan ternyata makin suka, mencoba sebagai hobi, tapi lama-lama kok bisa menjadi sebagai pekerjaan gitu, bahkan sampai sekarang. Jadi awalnya itu betul-betul kalau bisa dibilang jujur melihat para senior yang luar biasa cara bermainnya, cara actingnya gitu. Mereka membawakan satu peran, kok ketika bicara seperti biasa ya biasa suaranya gitu, kayak gini gitu ngobrol. Tapi ketika udah memerankan satu tokoh, lalu bagaimana lagi? Wah, mereka bisa dengan satu detik kemudian, ya kita kan sebagai anak kecil bengong, ini gimana caranya? Nah, dari situ sih akhirnya timbul ketertarikan, bahkan sampai detik ini pun terus menggali dan belajar. Gitu, makasih Kak. Kira-kira hal basic apa yang awal-awalnya kakak persiapin untuk menjadi seorang daber? Iya, kalau untuk basic udah pasti di industri ini percaya diri. Itu udah harus. Walaupun kita nggak tampil di TV kayak pemain film atau pemain sinetron atau MC di depan orang, kita kan di belakang mic ya kalau tampil. Tapi kita berperan sebagai orang lain. Kalau kita nggak pede, wah itu udah susah gitu. Jadi misalnya Tisa sehari-hari ini misalnya gitu ya bawel atau ceplas-ceplos, tapi ketika dapat peran yang pemalu, itu harus jadi pemalu. Atau peran yang marah-marah, itu harus yang marah-marah. Jadi satu kuncinya percaya diri dulu, baru nanti akan ada ilmu-ilmu yang lain seperti cakupannya adalah voice acting sih sebenarnya. Voice acting itu kan ada artikulasi, ada intonasi, ada emosi, pengenalan sedang apa. Jadi nggak sembarangan kita itu cuman ya udah misalnya jadi daber itu ada videonya terus kita ikutin aja mulutnya. Enggak, kita dalamin dulu karakternya kayak gimana. Memang sesusah itu, tapi ketika dipelajari sih sebenarnya apalagi mempelajarinya sungguh-sungguh dan kita dari dalam hati, itu bisa gampang ke depan gitu. Nah,
Kak Tisa ini kan kalau lagi ngedubbing itu kan pasti ngomong terus ya kayak nggak berhenti. Nah, ada nggak sih Kak kayak makanan ya atau minuman yang emang wajib atau menjadi ritual Kakak nih yang harus Kakak konsumsi sebelum atau sesudah dubbing biar suara Kakak tetap stabil gitu? Ada nggak sih Kak? Iya, iya. Kalau aku jujur aku nggak ada, ya perbanyak air putih, ya kayak biasa kali ya, kayak yang memang orang-orang menggunakan suara kan memang paling bagus itu kalau yang banyak bekerja menggunakan suara itu air putih lah, udah pasti gitu loh. Tapi kalau secara khusus, misalnya ritual sehari harus berapa kali, misalnya gitu ya apa atau tanpa gorengan, tanpa ini, tapi aku nggak ada. Cuman setiap dubber itu punya kepekaan masing-masing. Kalau aku sejam sebelum take itu biasanya aku nggak berani memang makan gorengan. Kenapa? Karena aku pernah ternyata ketika take, mohon maaf, aku tuh banyak ngecap ludah. Misalnya gini, sedang apa lagi di sini gitu. Itu kayak, dan itu kan kalau kayak mic itu kan peka kan didengar sama si engineer ini, sama ininya kan yang di depannya pengarah dialognya, juga sama operatornya. Tis kok kayak ada ludah-ludahnya ya gitu. Jadi ayo minum lagi gitu. Oh berarti aku tahu nih, aku peka 1 jam sebelumnya aku nggak boleh makan gorengan. Tapi setelah aku rekaman ya aku bebas gitu. Bahkan aku minum kopi pakai sebelum take itu nggak ada masalah. Jadi balik lagi ke tiap si talent atau dubbernya sendiri, ada yang mereka harus jaga menghindari segala macam gitu. Oke. Terus Kakak Tisa ini kan memerankan banyak banget karakter-karakter suara ya Kak. Terus kayak berbeda-beda gitu ya setiap karakternya. Gimana sih cara Kakak Tisa mempertahankan karakter suara yang berbeda-beda tapi tetap konsisten gitu Kak sepanjang dubbing gitu? Gimana Iya, kalau dibilang itu bisa dicapai itu pasti dengan latihan yang keras ya. Nggak mungkin langsung sebisa itu gitu. Jadi dari nol dulu, kita latihan dulu, diajarin dulu sama guru, udah pasti. Bagaimana sih kita mengunci pita suara kita atau di bank suara kita ini, misalnya karakter binatang, jadi monyet gitu ya. Nah itu apalagi kalau kita rekaman biasanya kita bisa episode tuh banyak. Sekali kita datang itu bisa 5 episode, 10 episode jadi monyet terus. Nah itu kan berarti kita kunci terus jadi karakter monyet. Itu kalau misalnya dalam satu episode kita cuma satu karakter, kadang-kadang bisa lebih dari satu karakter. Satu jadi monyet, satu jadi kudanil yang suaranya lebih besar. Nah untuk merubah dan konsisten itu ya udah pasti latihan dengan konsisten. Misalnya setiap hari kita target dalam 1 bulan, target aku pengen belajar suara binatang. Ya, kita belajar setiap hari 5 menit sampai 10 menit aja. Kita baca buku cerita, ini aduh nggak bisa nih, misalnya dikecilin gitu ya. Itu setiap hari 5 menit aja. Perutku lapar. Itu nanti suara gedenya, suara kudanilnya. Bagi makanannya. Wah, kalau nggak dilatih itu akan sakit dan akan lepas kan karakternya. Jadi kalau menurut aku konsisten berlatih itu udah pasti yang akan menghasilkan sesuatu hasil yang bagus gitu. Jadi jangan sampai kalau teman-teman baru apalagi nih yang belajar, kalau udah di tengah-tengah udah capek, nggak bisa sih. Kalau mau yang maksimal memang ya kita belajar apapun harus konsisten, fokus. Nah nanti lama-lama dia akan terkunci sendiri sih di sini sama di kepala. Oh iya kemarin udah latihan monyet tuh kayak gini. Jadi udah kita kalau toh memang keluar jalur kan biasanya ada pengarah dialog nih. Kita tuh kalau ngerjain film ada Tisa kurang tipis lagi, tadi kan awal tipis. Oke. Nah itu cepat dibandingkan sama temen atau orang-orang sama dubber yang gak latihan, misalnya yang latihannya jarang, dia agak susah terus, dia lepas lagi ya kok lepas lagi. Jadi konsisten dengan latihan. Oke Kak. Sejauh kakak banyak banget meranin karakter-karakter suara, ada nggak yang paling berkesan banget nih buat Kak Tisa? Pasti ada lah ya, sebenarnya semuanya berkesan dari kecil, apalagi yang pertama kali aku dapat peran cuma 1 kalimat, wah itu berkesan banget. Itu dapat kesempatan gitu ya. Awal tuh bener-bener cuma dapat yang lewat-lewat, peran lewat, hari dulu masih kecil. Lama-lama dipercaya 2 kalimat, 3 kalimat dan sebagainya. Tapi kalau
sepanjang perjalanan aku menjadi pengisi suara udah pasti ada yang sesuatu yang membuat titik balik semua orang percaya sama aku, bener-bener yang jadi wah karakter Tisa banget, semuanya jadi inget Tisa, itu sebenarnya ada. Dan kadang-kadang aku suka lupa ya ininya ya, apa namanya kalimatnya, jadi aku catat boleh? Boleh Kak. Sebentar, aku begitu deh, bentar. Ya Kak. Satu ya, aku ada karakter dari Rapunzel dari film Disney. Nah itu proses casting sama teman-teman beberapa, terus dikirim dulu ke pihak mereka, ke pihak Disney-nya, nanti dikabarin kita dapat atau enggak. Dan melalui casting itu biasanya kalau film Disney ada nyanyinya juga kan ya. Itu casting lagi, jadi nggak bisa misalnya dialognya Tisa dan nyanyinya harus Tisa, enggak, bisa jadi dialognya Tisa, nyanyinya bukan Tisa, sesuai sama kriteria mereka. Tapi lebih bagus lagi ketika kita dapat dua-duanya. Nah, alhamdulillah aku tuh kalau di Disney dapat dua-duanya. Ini ya, aku coba contohin. Boleh Kak. Aku contohin ya. Iya boleh. Rapunzel. Senang banget. Oke. Aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini padamu sebelumnya, tapi aku takut. Tapi sekarang ini aku sudah tidak takut. Mengerti maksudku? Dahulu melihat di jendela apa yang ada di luaran, tak tahu seperti apa itu, oh sungguh buta. Nah, itu kalau film Disney. Ternyata yang kita dengar selama ini suara Kak Tisa. Ya, nah di peran itu alhamdulillah baru aku dipercaya jadi Cinderella, jadi Princess Diana, jadi beberapa film Disney tuh langsung udah nih Tisa, casting Tisa. Nah dari itu titik balik sih yang menurut aku, jadi aku tambah pede, tambah pengen banget untuk berkarya di industri ini. Nah ada juga mungkin ada iklan gitu ya, ada iklan juga yang aku tuh akhirnya karena memang basicnya dari Sanggar Prativi yang tadi, aku memang lebih dipercayai untuk apa sih kayak dialog-dialog yang tahu nggak sih Bu makanya pakai ini, aduh harum banget deh yang bawel kayak itu segala macam. Icon yang melekat sama aku sebenarnya ada satu brand yang mungkin nanti bisa disensor juga gitu ya. Tapi memang udah Tisa banget gitu. Jadi aku bisa bilang nih brandnya brand Shopee ya. Shopee 11 big sale, diskon 100%, beli sekarang. Gitu ya. Shopee juga Kak. Jadi yang benar-benar udah ini nih Tisa nih gitu. Jadi itu sih dua yang memang menurut aku sampai sekarang aku ingat, aku ini banget deh. Yang orang lain juga jadi keingetannya Tisa banget. Itu sih yang bikin seneng. Kita aja nggak nyadar loh Kak, tuh satu suara gitu kan. Ya karena kan kalau pengisi suara itu memang sebenarnya harus dituntut ya. Kalau memang mau panjang di industrinya atau memang mau banyak kerjaannya, mau dipercaya banyak klien, itu dengan banyak karakter. Kalau di dubbing, kalau jadi dubber, kita harus bisa dalam satu film atau itu dipercaya lebih dari satu karakter ya. Kayak misalnya aku bisa suara cantik tapi bisa juga suara anak-anak laki, ayo dong lempar bolanya, atau suara binatang, kau tidak bisa seperti itu, atau nenek-nenek atau apa segala macam, itu harus bisa. Di iklan harus bisa announcer yang tinggi, harus bisa yang lembut, baru Bones White Beauty. Jadi semuanya sebisa mungkin kita harus menguasai itu sih. Tapi kakak pernah nggak sih kak harus ngisi suara yang kayak karakternya tuh emosi tuh ekstrim gitu kak? Kayak antagonis gitu kak misalkan. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah gitu. Itu gimana sih kak cara kakak mempersiapkan diri buat adegan kayak gitu kak? Iya, kalau dibilang adegan yang ekstrim udah pasti pernah, udah pasti ya kalau ekstrim tuh kayak misalnya aku mungkin biasa yang orang-orang cantik dan sebagainya gitu, tiba-tiba kita nggak bisa memilih peran sih sebagai seorang pengisi suara, itu nggak bisa milih maunya yang cantik-cantik aja dong gitu, maunya yang ini aja dong, nggak bisa. Ternyata betul pada film Korea, Cina kalau nggak salah ya, Cina di Tomingse yang versi Cina, di Tomingse yang versi Cina itu si Sancai, tapi aku sebagai ibunya Tomingse yang versi Cina ya.
Itu F4 ya kalau nggak salah, film F4 itu. Nah itu aku sebagai ibunya yang memang marah-marah, yang nggak setuju kan si Tomingse itu sama si, nggak tahu kamu ngalamin nggak film ini gitu ya, sama Enggak si deh kayaknya. Sancai. Itu dia yang teriak-teriak, kamu bisa lihat di view ya, F4. Ini film Sancai itu terkenal pada masa aku. Nah itu dia sampai urat aku tuh, wah sampai betul-betul sakit pernah gitu, karena mungkin paginya udah rekaman peran apa, terus sorenya harus peran itu yang marah-marah, Tomingse harus dirubah semuanya, ibu sudah bilang. Dan itu setiap peran, setiap episode dia tuh marah gitu. Jadi itu kan ekstrim, bukan bisa. Iya, ya udah pasti kita fokus, kita pelajarin juga gesturnya, karakternya, dan udah pasti kan mungkin karena aku latihan pernafasan, diafragma, nggak boleh pakai kerongkongan, jadi harus pakai pernafasan perut dan sebagainya, tahu tekniknya. Alhasil itu lebih mudah sedikit, jadi kita nggak terlalu capek untuk mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran dan sebagainya. Karena memang banyak peran juga yang susah-susah, itu pasti. Di iklan sendiri juga kadang-kadang iklan nggak gampang semua. Ada juga iklan yang kemarin aku harus pakai toa yang ya sasa enak, rasanya enak, yang harus kayak gitu dan sebagainya. Itu kan ekstrim juga, kalau dibilang ekstrim, di luar pikiran. Tapi mungkin kuncinya satu adalah enjoy sih. Suka banget sama kerjaan kita. Kalau aku sudah menemukan itu, mau sesusah apapun, mau dikulik-kulik sama si kliennya, sama tim agensinya, sama tim pengarah dialognya gitu ya, Tis belum dapet, Tis kok suaranya gini, Tis ini, itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan itu membuat kita jadi down. Mungkin memang prosesnya nggak gampang ya, awal-awal pasti jelek ya suara kita, gitu kan. Tapi aku pengen banget gitu bisa. Aku seneng banget pekerjaan ini yang akhirnya itu membuat aku belajar terus perhatiin. Oh ya udah nggak apa-apa kalau kita dibilang nggak bagus dan sebagainya, malah kita belajar lagi di rumah, belajar lagi sampai akhirnya kepercayaan itu datang, project-project itu datang. Nah itu akan lebih pede. Mau kita diomongin apa, malah kita oke, siap. Jadi belum bagus ya gitu. Oke, siap. Terus kok suaranya sumbang sih, kok suaranya begini sih. Walaupun aku sudah 30 tahun, aku masih loh dapat omongan seperti itu dari segala macam, dari agensi, dari klien belum dapat. Ya itu nggak apa-apa. Ya kan itu resiko pekerjaan. Masa maunya enak mulu? Masa maunya puji terus ya? Jangan ya. Jadi harus semangat terus belajar. Nah, terakhir nih Kak. Boleh. Kalau kakak berkenan, boleh gak minta pesannya nih buat anak-anak kayak seusia kita yang mau buat jadi daber? Wah, udah pasti Kak Tisa senang banget kalau ada teman-teman muda, teman-teman yang zaman sekarang pengen menjadi seorang daber, karena jarang. Karena daber ini kan profesi yang nggak semua orang tahu. Semua orang taunya ya profesi ya guru, polisi, dokter dan sebagainya. Tapi ketika akhirnya tahu daber gitu ya, kalau Kak Tisa bilang sih, yuk kita cari tahu gitu ya. Ini pekerjaannya seperti apa sih? Karena ketika kita udah mencari tahu lebih dalam, wah, karena Kak Tisa udah 30 tahun lebih, jadi seseru itu, pokoknya kalau udah nyemplung sih sebenarnya udah susah untuk bisa nyari kerjaan lain. Karena ya walaupun ada plus minus sudah pasti ya. Kalau plusnya itu menyenangkan, kita menjadi berperan sebagai orang lain, kita voice acting, kita jam kerjanya kita bisa atur sendiri. Misalnya kita kuliah nih, kita pulang kuliah, kita bertemu dengan berbagai orang, karena kan setiap produk iklan misalnya gitu ya, itu kita bisa ketemu dengan agensi yang berbeda-beda, jadi linknya kita luas. Kalau dubbing pun kita bisa banyak film, banyak studio gitu, jadi seru banget gitu. Dengan alhamdulillah dengan pendapatan juga, maksudnya juga oke gitu ya. Pokoknya kalau menurut Kak Tisa tuh, teman-teman itu harus mencari sesuatu yang memang kalian suka. Ya, apalagi kalau kalian mau jadi daber, kalian telusuri benar-benar, cari komunitas, cari pelatihan, cari mentor yang baik, yang bagus, yang masih ada aktif di dalam industri tersebut, supaya kalian tahu abis belajar kita kemana, nyari kerjaannya kemana dan sebagainya gitu kan. Nah itu kalau plusnya itu sih menurut Kak Tisa, banyak
plusnya juga. Kalau minusnya mungkin kalau bisa dibilang kan karena memang sesuatu yang harus dikejar itu butuh perjuangan. Jadi jangan sampai kita itu gampang nyerah karena ini semakin kesini semakin banyak saingan. Nah, semakin banyak, sebenarnya pekerjaan apa aja sih, bukan daber doang. Banyak saingan gitu ya. Siapa yang mentalnya kuat, walaupun dia nggak terlalu suaranya oke, tapi kalau mentalnya bagus, dia mau belajar itu malah yang lebih berhasil kalau rezekinya bagus. Terus juga karena kita freelance, kita kadang ada kerjaan, kadang enggak. Jadi harus banyak mencari relasi supaya kita banyak dipakai suara kita di mana-mana gitu ya. Terus kadang kalau dapat klien yang tadi aku bilang, yang misalnya terus diulang, terus nggak suka sama suara kita dan sebagainya, ya anggaplah itu adalah sebagai tantangan, bukan minusnya sih. Kalau aku sih sebagai ya udah, masa kerjaan semuanya enak-enak aja, itu nggak mungkin. Jadi bagi teman-teman yang muda-muda ini, kejar terus sih sebenarnya mimpinya. Jangan gampang nyerah karena gak semua orang itu dapat kesempatan untuk mengejar mimpi. Terus kita nggak pernah tahu rezeki kita kalau belum dicoba. Kadang-kadang teman-teman yang baru belajar, Kak, aku lihat Tatisa jago banget, susah banget dong Kak. Loh, aku dulu juga nggak bisa. Gitu kan. Jadi yuk semangat ya untuk bisa menjadi seorang daber yang profesional. Terima kasih Kak Tisa Sama-sama. atas kesempatannya. Iya, sukses untuk kalian kejar mimpinya, kulik-kulik kesukaannya apa. Habis kulik-kulik langsung dikejar terus, jangan nyerah. Ya, sekali lagi terima kasih ya Kak Tisa untuk waktunya. Semoga Kakak sukses terus ya Kak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.